Oke, baiklah adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan soal nomor 32. Nah, katanya di sini suatu partikel bermassa 4 kg diketahui M sama dengan 4 kg. Dilepaskan dari titik tepi saluran yang berbentuk setengah lingkaran dengan jari-jari R sama dengan 5 meter. Dan bagian dalamnya licin. Benda bergerak dalam lingkaran, hitung gaya tekan normal partikel. Setelah menempuh berarti θ 1 90 derajat dan θ 2 sama dengan 120 derajat. Berarti yang ditanya adalah yang A, N1, dan yang B-nya adalah N2. Nah, berarti ini kan kita mau cari N1. Nah, kita gambar dulu ya. Berarti di sini ada gaya berat, berarti W sama dengan M kali G, berarti 4 kali 10 sama dengan 40 Newton. Kemudian di sini ada gaya normal ya, menuju pusat lingkaran. Nah, berarti kan bendanya dari mula-mula keadaannya di sini. Nah, oke kita batasin ya. Nah, gini, karena kita mau mencari N itu kan berarti sigma F sama dengan M kali AS. Sigma F-nya adalah N kurang W sama dengan M kali V kuadrat. Nah, kita misalkan ini adalah V2, berarti V2 kuadrat per R. Nah, masalahnya sekarang kita belum punya nilai V2. Nah, mencari nilai V2 itu adalah dengan menggunakan hukum kekekalan energi ya. Berarti di sini ada V1. Nah, nilai V1 ini adalah 0, oke. Kemudian nanti ada H1. H1-nya itu adalah sama dengan jari-jari, yaitu 5 meter. Nah, kemudian H2-nya nanti 0 karena di bawah. Nah, V2 ini yang mau kita carikan. Berarti kita gunakan rumus hukum kekekalan momentum yang pertama. EM ya. EM 1 sama dengan EM2. Berarti EM1 itu adalah EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. EK1 itu adalah setengah M P1 kuadrat, EP1 itu adalah M kali G kali H1 sama dengan EK2 setengah MV2 kuadrat ditambah M kali G kali H2. Nah, M-nya ini kan kita bisa coret aja ya, karena dia semuanya ada M di penjumlahan, oke? Berarti setengah V1-nya kan 0, berarti 0 kuadrat ditambah 10, H1-nya 5, sama dengan setengah V2 kuadrat ditambah 10 kali H2-nya 0. Berarti ini 0 ditambah 50 sama dengan setengah V2 kuadrat sama dengan 0 kali silang 100, V2 kuadrat sama dengan 100 sama dengan V2 kuadrat. Berarti V2 sama dengan akar 100. Akar 100 adalah 10 meter per sekon. Nah, udah dapat V2, baru kita cari itu nilai G normalnya. Berarti sigma F sama dengan M kali V2 kuadrat per R. Berarti sigma F-nya N kurang W sama dengan M V2 kuadrat per R. Berarti N kurang W-nya 40. M-nya adalah 4, V2 dikuadratkan, berarti kan kita punya V2-nya adalah 100 kan, 10, berarti dikuadratin adalah 100 dibagi 5. Coret-coret, ini dapat 20. Berarti N kurang 40 sama dengan 80. N sama dengan 80 ditambah 40. N sama dengan 120 Newton. Oke, dapat kita 120 Newton. Nah, bagian yang B-nya kita cari di slide selanjutnya ya. Oke, sekarang kita lanjut bagian yang B itu adalah yang ditanya bagian N2 ya, gaya normal 2. Nah, jadi kita gambar dulu. Nah, jadi kan gini, ini tadi kita bergeraknya dari sini ya. Kan tadi ini udah ada nilai V2 kan. V2 di sini adalah 10 meter per sekon dan H2-nya sama dengan 0. Kemudian jabaran, terus dia dari mulai ke sini ini kan 90 derajat. Ya kan? Berarti kalau misalnya yang ke B itu kan sudutnya 120 derajat. Berarti kira-kira di sini lah, nak. Berarti kan di sini adalah 30 derajat. Berarti di sini ada gaya berat. Ada gaya berat, kita gambarkan ke bawah. Kemudian di sini ada gaya normal. Ini dijabarkan. Berarti di sini sudutnya 30. Ini adalah W cos 30. Nah, bagian di sini nanti W sin ya.
W sin 30. Yang kita ambil yang cos saja ya, yang searah gaya normal. Nah, kemudian untuk berarti nanti kita akan mencari nilai V2-nya. Berarti di sini adalah keadaan ketiga. Berarti nanti di sini ada V3 berapa. Dan kita buat di sini aja lah. Berarti nanti di sini ada V3 ya. V3-nya berapa, itu yang akan kita cari, dan H3. Nah, H3 itu kalau kita gambar di sini, ini kan kayak gini bentuknya ini 30 derajat, ini R kan. Nah, H3 itu yang ini. Berarti jabaran di sini, ini 30 derajat kan, berarti di sini R cos 30. Nah, H3 itu berarti adalah yang sedikit ini R dikurang R cos 30, yaitu R dikurang R cos 30 itu adalah 0,87. Nah, ini H3. Jadi kan karena kita mau mencari V2, V3, kita cari dulu pakai hukum 3 Newton. Hukum kekekalan energi mekanik ya. Itu fungsinya kita nyari V2 dan V3. Kita garis dulu. Berarti EM2 sama dengan EM3. EM2 itu adalah EK2 ditambah EP2 sama dengan EK3 ditambah EP3. EK2 itu adalah setengah M V2 kuadrat. EP2 adalah M kali G kali H2. Sama dengan setengah M V3 kuadrat ditambah M kali G kali H3. Berarti M-nya boleh dicoret habis. Nah, setengah V2-nya adalah 10 dikuadratkan 100 ditambah 10 H2-nya 0 ditambah setengah V3 itu yang mau kita cari, V3 kuadrat ditambah 10 H3-nya adalah ini kan R dikurang R cos 30 atau 0,87. Nah, berarti ini coret-coret dapat ini 50, ini 0 kan, berarti ini tambah sama dengan ya. Berarti setengah sama dengan setengah V3 kuadrat ditambah 10. Ini berarti 5 dikurang 5 dikali 0,87. Nah, berarti ini 50 sama dengan setengah V3 kuadrat ditambah 10. Berarti ini hasilnya nanti adalah 6,5, oke? 6,5. Jadi ini kalikan dulu, nanti dikali dengan 5. Jadi hasilnya adalah 6,5. Nah, kita pindah ruas, berarti 50, ya. Berarti 50. Nah, ini maksudnya udah dikali 10 ya. Jadi ini 5 dikali 0,87 dikali 5 dikurang 5 dikali 10 dapat 6,5. Berarti pindah ruas 50 dikurang 6,5 sama dengan setengah V3 pangkat 2. Jadinya di sini adalah 43,5 kali 2 sama dengan V3 pangkat 2. Berarti jadinya 87 V3 sama dengan V3 kuadrat. Berarti akar 87 sama dengan V3 kuadrat. V3 aja. Nah, oke, dapat kita ini. Atau yang nanti kan yang kita masukin yang ini aja nih. V3 kuadrat. Nah, baru kita cari pakai hukum Newton ya. Sigma F sama dengan M kali AS M kali AS. Berarti sigma F-nya adalah N kurang W cos 30 sama dengan M P3 kuadrat per R. Berarti N dikurang W itu 40, cos 30 0,87, M-nya 4, V3 kuadratnya 87 dibagi dengan 5. Nah, jadi ini hasilnya nanti adalah N sama dengan 4 kali 87 bagi 5 dikurang 40 dikali 0,87. Jadi hasilnya nanti adalah 104,4 Newton. Nah, oke.
Jadi N-nya adalah 104,4 Newton. Nah, jadi itulah jawaban dari gaya normal yang dibentuk oleh sudut yang berbeda. Oke?